Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian untuk menutup aurat. Saudara-saudara, bahwa tidak semua masalah bisa dijawab dengan kata-kata, tidak semua masalah bisa dijawab atau diselesaikan dengan kalimat, tidak semua masalah bisa dijawab atau diselesaikan dengan paragraf. Bisa juga masalah diselesaikan dengan sebuah cerita. Demikian juga masalah pakaian untuk menatap aurat adalah masalah yang mesti diceritakan dengan sebuah cerita. Satu persatu kami ungkapkan pakaian yang berhubungan dengan agama. Pertama, kita menerangkan tentang aurat. Kedua, menerangkan tentang jilbab. Ketiga, menerangkan tentang kerudung. Dan yang keempat, menerangkan tentang hijab. Baik, kita mulai dengan aurat. Kata bahasa Arab, syawat, zinat, atau aurat bisa berarti bahasa Indonesianya tubuh, terbuka, perhiasan, aib, malu, dan lain-lain. Ini tergantung kalimatnya. Dalam masalah ini yang dimaksud dengan aurat adalah aib atau rasa malu. Sedangkan definisi aurat adalah sesuatu yang oleh seseorang mesti ditutup karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain. Bentuknya bisa non-fisik, yaitu berupa perkataan atau perbuatan, bisa bentuk fisik atau anggota tubuh atau kemaluan. Bila berkenaan dengan perbuatan, biasa diterjemahkan sebagai aib atau dalam bahasa Latin disgratia. Pengertian aurat di sini berhubungan dengan kasus skandalisme. Bila berkenaan dengan badan diterjemahkan sebagai rasa malu atau vergüenza dalam bahasa Latin. Pengertian aurat di sini berhubungan dengan kasus sexuality. Sebagaimana yang banyak tertuang dalam Al-Quran dan hadis, sesuatu yang dianggap aib, orang yang beriman tentu wajib menutupinya. Quran Surat Al-A'raf 26. Dalam kehidupan sehari-hari menutup aurat badan, semua orang bisa. Tapi tidak semua orang bisa menutup aurat perbuatan. Contoh, jangan bilang-bilang ya. Tapi malah diceritakan kemana-mana sehingga auratnya terbuka lebar. Nah, dalam ilmu tata bahasa atau grammar, aurat termasuk kata sifat, adjektif. Kata sifat adalah kata yang relatif seperti indah, bagus, bersih, dan lain-lain. Indah menurut saya belum tentu indah menurut kamu. Misalnya lukisan ekspresionisme, itu indah menurut saya. Menurut kamu yang lebih indah itu adalah lukisan naturalisme. Semua tergantung kemampuan individu di mana ia berkecimpung dan keadaan tempat di mana dia berada. Berbeda dengan kata benda atau noun yang tidak relatif. Kalau itu air, dimanapun dan siapapun akan berkata itu air. Tidak ada yang mengatakan itu api, batu, angin, dan lain-lain. Kecuali orang yang belum tahu, misalnya anak kecil. Karena sifatnya yang relatif, maka keterangan aurat dalam Al-Quran dan hadis pun tidak dibakukan. Misalnya, suara wanita adalah aurat. Nah, bagaimana bila kita hubungkan dengan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran? Yang kedua, tubuh wanita adalah aurat. Bagaimana bila kita hubungkan dengan amirah atau khofifah atau bahasa Indonesianya pemimpin wanita yang biasa berbicara di depan publik.
Muka dan telapak tangan bukan aurat. Nah, ini dihubungkan dengan sholat. Pada saat sholat, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan dan punggung tangan bukan aurat. Nah, ini hubungannya misalnya dengan memasak, mencuci tangan, dan lain-lain. Yang kelima, aurat ketika di pemandian. Nah, kita hubungkannya dengan olahraga misalnya berenang. Yang keenam, aurat ketika bercocok tanam. Nah, hubungannya dengan bagaimana wanita di sawah. Tentu kaki tidak termasuk aurat karena dia harus menginjakkan kaki ke tanah untuk menanam tanaman atau pohon. Yang ketujuh, suami istri tidak ada aurat. Nah, ini ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 223. Ini hubungannya dengan berkeluarga. Yang delapan, aurat dalam rumah tangga. Ini Quran surat An-Nur 58. Hubungannya dengan hidup bertetangga dan lain-lain. Nah, kita ambil salah satu contoh perbedaan sebagai berikut. Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Setiap kali mereka keluar, setan akan memperhatikannya. Hadis riwayat Bazzar dan At-Tirmizi. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Namun dalam hadis yang lain menunjukkan tidak semua tubuh wanita adalah aurat. Seperti yang terlihat pada hadis berikut ini. Bahwa Asma binti Abu Bakar bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pakaiannya tipis sehingga nampak kulit badannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai Asma, seorang perempuan yang telah sampai haid atau balik tidak boleh dilihat hendaknya tertutup pada badannya, melainkan ini dan ini." Sambil baginda menunjukkan ke arah wajah dan kedua pergelangan tangannya. Demikian juga perbedaan hadis pada laki-laki sebagai berikut. Apa yang ada di antara pusar dan lutut adalah aurat. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa aurat laki hanya lutut ke pusar. Namun pada hadis lain dada laki-laki juga bisa merupakan aurat seperti terlihat pada hadis berikut. Jabir bin Abdullah berkata, ketika Nabi ikut membantu pembangunan Ka'bah dan memindahkan batu bersama bangsa Quraisy dengan mengenakan sarung, maka diberitahu oleh Abbas, paman Nabi, "Hai keponakanku, kenapa engkau tak melepas baju dan engkau letakkan di bahu untuk menahan batu yang engkau angkat?" Maka Nabi melepaskan baju dan meletakkan di atas bahunya. Tiba-tiba beliau jatuh pingsan. Maka sejak itulah beliau tidak pernah terlihat bertelanjang dada. Hadis riwayat Bukhari. Perbedaan pernyataan hadis-hadis tersebut tentang aurat yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad ini bukan berarti Nabi itu pelin-pelan atau tidak berpendirian atau munafik, tapi ini karena Nabi memahami yang dimaksud dengan aurat. Jadi hadis-hadis Nabi yang berbeda-beda itu sesungguhnya satu kesatuan, yakni berpakaian untuk menutup aurat. Perumpamannya adalah apabila kita berada di sebelah barat Ka'bah, maka Nabi akan perintahkan kita harus salat menghadap ke timur. Apabila kita berada di selatan Ka'bah, maka Nabi akan memerintahkan salat menghadap ke utara dan seterusnya. Jadi perintahnya yang berbeda-beda tapi tetap satu kesatuan, yakni salat menghadap ke arah Ka'bah. Nah, sekarang fungsi pakaian. Nah, fungsi-fungsi pakaian adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menutup aurat atau menutup rasa malu. Prinsipnya aurat adalah kata sifat yang relatif ditentukan oleh diri sendiri. Bayi dan anak kecil tidak ada rasa malu, tapi setelah dewasa
ada rasa malu, ada auratnya. Oleh karena itu haruslah berpakaian atau menutup aurat. Yang kedua, melindungi raga kita agar kesehatan jasmani tetap terjaga. Tentu bentuknya berbeda-beda tergantung sunatullah atau lingkungan alam atau iklimnya. Daerah yang beriklim dingin seperti Alaska, Siberia berpakaian tebal dan menempel erat ke badan. Sedangkan daerah beriklim panas seperti di Gurun Sahara, Gurun Arab berpakaian lebih tipis dan longgar. Yang ketiga, fungsi pakaian menghias diri agar kelihatan lebih indah. Orang berpakaian kain sutra dengan pernak-perniknya tentu berbeda dengan orang yang berpakaian biasa. Yang keempat, sebagai pembeda rasa atau citra dalam pergaulan. Ketika berolahraga atau misalnya main bola, tentu berbeda pakaiannya ketika ke acara pernikahan atau ke tempat pesta. Yang kelima adalah berperilaku takwa dalam kepatuhan. Hubungannya dengan peraturan. Misalnya di Indonesia dalam acara kenegaraan, laki-laki pakai batik peci dan perempuan pakai kebaya, sanggul, tusuk konde, dan selendang. Kemudian seragam profesi misalnya tentara, polisi, dokter, perawat, dan lain-lain. Nah, tiap tempat atau negara punya budaya atau kesepakatan sendiri dan kita sebaiknya patuh pada kesepakatan itu. Dengan adanya aurat, maka di dunia manusia dikenal dengan adanya pakaian. Di dunia binatang tidak dikenal adanya aurat. Binatang tidak memiliki baik aurat perbuatan maupun aurat badan. Pakaian untuk menutup aurat adalah wajib. Tertulis dalam Al-Quran, surat Al-A'raf 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran surat Al-A'raf 26. Maka itulah diharuskan wajib berpakaian untuk menutup aurat. Adapun jenis pakaiannya bukan merupakan keharusan. Boleh atau mubah apa saja menurut iklimnya masing-masing dan disesuaikan dengan auratnya masing-masing. Demikian dulu pada bagian pertama, nanti kita lanjut pada bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.